Oke, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai ya malam hari ini ya. Tentu banyak hal yang akan saya mau tanya ya. Tentu dari kepenasaran saya bagaimana Pak Wendy hari ini juga Pak Haryandi hari ini bisa mencapai posisi hari ini. Tapi kita satu-satu dulu ya. Saya mungkin akan mulai dari Pak Wendy khususnya malam ini ya. Oke. Ya, Nah, tentu karena Pak Wendy adalah backgroundnya seorang entrepreneur, seorang pengusaha, specifically di industri kuliner, ya. Mungkin saya akan bahas hal-hal yang relevan yang kebetulan kan saya juga penggemar kuliner gitu ya. Saya juga salah satu pengamat, penikmat gitu ya. Nah, kalau saya lihat kan hari ini tentu memang kalau secara bisnis kuliner itu kan tumbuh ya gitu ya. Nah, cuman kan em, karena memang tumbuh, tapi kan juga kompetisinya pemainnya makin banyak, Pak. Nah, kalau Pak Wendy lihat ya kondisi bisnis restoran hari ini dibanding 5 tahun lalu misalnya, itu gimana sih apa petanya gitu ya kompetisinya hari ini? Lebih mudah kah atau lebih lebih sulit kah gitu? oke. Ini pertanyaan yang membuat saya jawabnya sambil deg-degan. Kalau dibandingin sama 5 tahun lalu ya, mungkin kalau 5 tahun lalu 2020, mungkin lebih baik saya bandingkan dengan sebelum pada saat pandemi ya, COVID-19 ya. eh Tentunya kalau kita bicara bisnis kuliner, tadi dibilang sedang bertumbuh, mungkin kalau dilihat sana sini pada banyak rumah makan baru, kelihatannya bertumbuh. Tapi sebenarnya secara global, eh, persaingannya begitu ketat, luar biasa. Ya, jadi kalau apa dampaknya setelah pandemi dibandingkan 5 tahun yang lalu, tentunya banyak hal. Beberapa salah satunya adalah orang sekarang, konsumen sekarang perilakunya sudah banyak yang berubah. Ya, perilaku konsumen. Dia lebih mencari sesuatu yang lebih sehat. Ya, dia lebih memperhatikan aspek-aspek higienisnya diperhatikan. Itulah kenapa saat ini di Bandar Jakarta pun saya lagi mengurus, ternyata di Indonesia ini ada sertifikat yang namanya SLHS ya, Surat Laik Higienis Sanitasi, sertifikat laik higienis sanitasi. Jadi benar-benar diperiksa mengenai kesehatan makanan dan segala macam tempat dan perlengkapannya. Nah, itu kalau dapat sertifikatnya berarti sudah dianggap tempat itu layak itu. Nah, itu tidak terlepas dari memang perilaku konsumen saat ini yang lebih mencari eh, tempat-tempat makan yang lebih bersih, lebih higienis. Bahkan proses pengolahannya lebih transparan. Nah, itu yang dicari. Ya. Kemudian perbedaan sebelum pandemi yang lalu dengan sekarang juga salah satunya yang paling kerasa saat ini kompetisi tadi. Mungkin pada saat pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus mereka berpikir paling gampang ya buka usaha rumah makan. Apalagi kalau dia punya skill, biasa masak, bikin makanan di rumah dan enak gitu ya. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Jadi banyak sekali eh, pengusaha-pengusaha baru, khususnya di bidang kuliner. Jadi mau cari makanan apa aja dari ujung Aceh sampai Papua, itu di Jakarta ada semuanya. Nah, itu boleh dibilang itu adalah sebuah persaingan ya, khususnya di bidang F&B. Bukan hanya restoran seafood saja yang kompetitor Bandar Jakarta, tetapi seluruh eh, tipe makanan itu sebenarnya ada kompetitor Bandar Jakarta. Itu. Belum lagi gangguan pasokan bahan makanan. Ya, di kondisi saat ini dengan
kondisi apa namanya ekonomi Indonesia bahkan dunia yang agak berdampak dengan adanya eh, apa perseteruan beberapa negara itu ada yang membuat kenaikan bahan-bahan baku ya dan juga akhirnya berdampak terhadap beberapa pasokan barang seperti itu. Belum lagi gangguan-gangguan yang ya sering terjadi kalau bicara seafood ya pasti gangguannya pada saat musim yang nggak terlalu jelas saat ini. Ini sebenarnya bukan musim hujan tapi hujan terus ya. Nah, itu juga membuat pasokan produk seafood, bahan baku laut khususnya itu beberapa juga mengalami kesulitan. Kemudian dampak yang lain adalah akhir-akhir ini beberapa bahan baku juga mengalami kenaikan. Ya khususnya minyak. Wah itu naiknya sangat luar biasa ya. Nah, itu juga salah satu tantangannya. Ditambah lagi kelihatannya memang kondisi saat ini ya di tengah masalah ekonomi ini daya beli masyarakat kelihatannya agak menurun ya. Mungkin banyak yang menahan untuk tidak terlalu terlalu berfoya-foya gitu ya. Saya perhatikan pengalaman saya pribadi kemarin pemerintah menstimulus libur itu ya cuti bersama jadi long weekend liburnya panjang libur panjang. Awalnya saya berpikir wah ini enak nih buat bisnis seperti saya itu pasti menyenangkan. Tapi di kondisi saat ini ternyata tidak terlalu menyenangkan juga. Karena liburnya terlalu banyak. Pada saat long weekend pertama, wah itu mungkin dampaknya bagus sekali. Long weekend kedua sudah mulai berkurang. Nah, dihajar long weekend lagi, itu sudah kehabisan peluru kelihatannya. Udah habis gitu ya. Udah habis, udah habis. Jadi ya biasa aja gitu. Jadi ya itulah suka dukanya kondisi saat ini di apa Itu yang saya geluti saat ini. Jadi, itu apa karena durasi ya, makanya ceritanya sedikit oh pendek iya, gitu ya. Kalau dicari berarti challenge apa tantangan tuh kondisi hari ini sulit ya. Maksudnya iya, kalau berarti yang saya tangkap sebenarnya kalau hari ini dengan kondisi global setelah pandemi uh, berentet tadi, ya hmm, memang daya beli tadi ya Pak ya, yang iya. menjadi tantangan Kelihatannya terbesar. memang banyak yang masih belum kembali ya. Hmm, Masih belum kembali. Daya beli masyarakat itu berdampak dari pandemi kemarin belum 100% pulih. Ya, ya. ditambah dengan masalah ekonomi saat ini ya semakin lagi. Iya, iya, iya. Oke, thank you, Pak. Nah, sebetulnya mungkin Ya, kalau kita mau lihat secara lebih luas, ya memang nggak cuman industri kuliner gitu ya, tapi memang hampir semua industri hari-hari ini sih kena dampak ya, Pak ya. Gitu. Karena saya melihat kalau dulu kira-kira 6 bulan, setahun ke belakang kan orang strateginya efisiensi gitu. Tapi sekarang hmm, ya balik lagi karena kondisinya terlalu panjang, banyak juga yang gulung tikar gitu kan karena ya, udah efisiensi strateginya udah nggak berjalan, cash ya, flow-nya habis ya gugur juga gitu. ya. Nah, oke, thank you Pak. Ini banyak jadi teman-teman lihat sendiri ya bagaimana hari ini sebetulnya kompetisi bisnis tuh nggak mudah gitu ya. Nah, balik lagi saya mungkin mau ini Pak, mau melihat eh, kan Banda Jakarta Group boleh dibilang salah satu the biggest seafood restoran ya di Indonesia gitu ya dengan hari ini kurang lebih beberapa cabang ya, ada sub-brandnya juga yaitu pesisir tadi gitu ya. Nah, Ya. kalau boleh tahu ya, mungkin nggak spill angka, tapi kira-kira gitu. Kalau teman-teman sini kira-kira Pak mau nyoba-nyoba gitu ya, atau Hmm. waktu Pak Wendy mulai di bisnis ini, kira-kira eh, modal resikonya itu seberapa besar sih kalau mau bangun bisnis skala besar seperti Bandar hari ini gitu Pak? Iya. Hmm, kalau kalau saya bicara investasi terakhir ya, kebetulan saya ada dua brand, Bandar Jakarta dan Pesisir. Untuk kelas Bandar Jakarta itu
untuk investasi karena Bandar Jakarta konsepnya sudah seperti itu, mungkin ya ada tempat apa namanya untuk live seafood dan fresh seafood ya, jadi ada semacam fish marketnya ya, jadi itu butuh tempat besar, belum lagi tempat untuk penyimpanan atau penyetokan produk-produk bahan baku seafoodnya karena bandar komitmen untuk menyediakan bahan baku seafood paling baik, paling lengkap kan. Jadi sekali investasi untuk buka resto Bandar Jakarta ya minimnya sih ya plus minus ya 20 lah, 20 miliar 20 miliar gila. Itu satu outlet ya, Pak. satu outlet, satu outlet. Sekarang Bandar berapa outlet, Pak? Puji Tuhan ada 5 lah. 5 ya, 5 kali 2 ya gampang-gampangnya udah 100 ya. Ya teman-teman kalau mau mulai bisnis ya Jadi model-model jangan kayak tanya resiko ya, kalau bicara resiko keringetan. oke, itu belum hitung yang pesisir ya. Nah, Ya, tentu kalau kita bicara modal besar, tentu resiko ngikut ya Pak ya. Nah, nah mungkin gini, siapa tahu teman-teman sini punya duit segitu gitu ya. Nah, kira-kira kalau orang mau bangun bisnis bandar seperti bandar kayak gitu, model-model bisnis seperti ini bisa nggak sih kita tiru, Pak gitu? eh, bisa tapi nggak mudah. Siapa tahu kan saya punya uang segitu tuh saya mau bikin bandar gitu. Ya, tapi kan saya nggak mungkin ngajari gimana caranya supaya bisa rame kan. Iya, iya. Tapi ya kalau ini pandangan saya sih memang kalau tentu walaupun kita punya modal ya tentu kita juga bicara yang tadi Pak Wendy cerita ya dari supplier segala macam produksi develop produk segala macam itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi kalau saya lihat sih maka orang hari-hari ini kenapa memilih mereka cenderung invest atau beli franchise nggak mau repot karena memang nggak mudah meniru konsep bisnis yang kelihatannya enak kalau kita jalanin, tapi nyatanya kan nggak semudah itu gitu ya. Ya, Ya. betul. Nah, Pak, ini kan teman-teman yang hadir sini semua adalah networker gitu ya. Semua adalah apa pebisnis HDI khususnya spesifiknya ya. Nah, kan Pak Wendy juga merintis bisnis ini gitu ya dari udah belasan tahun yang lalu dan hari ini pun terus melihat bisnis ini sebagai salah satu yang saya belajar terus ya. Pak Wendy selalu bilang ini diversifikasi usaha gitu ya. Nah, kalau bisnis network marketing ini menurut Pak Wendy ini kalau kita lihat bandar kan bukan sesuatu bisnis yang mudah ditiru model Ya. bisnisnya ya. Tapi nah mungkin teman-teman bisa dapat gambaran kenapa network kalau network marketingnya sendiri menurut Pak Wendy bisa nggak sih buat peluang atau alternatif buat banyak orang khususnya apalagi kondisi-kondisi hari ini ya dengan bisnis yang begitu kompetisi hebat pekerjaan atau yang makin sulit gitu. Ya, Hmm. udah pasti jawaban saya pasti bisa menjadi salah satu alternatif ya dalam kondisi saat ini. Apalagi kalau bicara mengenai modal, saya bandingkan dengan bisnis konvensional yang saya jalankan. Tentunya hal terberat pertama adalah modal. Kalau bicara bisnis konvensional itu modalnya bukan besar, tapi besar sekali gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan network marketing, saya rasa eh, modalnya sangat minim sekali. Dalam artian ini modal finansial ya, eh, sangat kecil menurut saya ya, paling hanya hitungan beberapa juta gitu ya. Jadi sangat eh, menjadi salah satu alternatif untuk bisa dijalankan. Kemudian juga dari sisi eh, apa namanya keterampilannya. Kalau di bisnis konvensional tentunya yang diperlukan selain modal adalah punya keterampilan di bidang itu, ya kan? Punya keterampilan, skill, punya pengetahuannya. Nah, kalau di network marketing, skillnya itu bisa dilatih, bisa diajarkan. Artinya di situ ada yang membimbing. Dan
tentunya yang ketiga adalah kalau di bisnis konvensional yang paling susah itu adalah menciptakan sistemnya itu tadi. Saya awal membangun Bandar Jakarta bukan berarti langsung bisa lancar dan besar seperti hari ini. Ya, di awal tentunya untuk membuat sebuah sistem yang bisa menghandle ribuan tamu saat ini ya tentunya nggak mudah. Ya, saya harus meraba-raba sendiri, mikir sendiri, keliru ya ditanggung sendiri karena nggak ada yang ngajarin. Ya, nah, susah sekali untuk menemukan sistem yang paling pas gitu. Hmm. Tapi di network marketing sistem itu sudah ada. Hmm. Kita tinggal mengikuti Hmm. ya dan nanti bisa diterapkan sesuai dengan apa yang diajarkan. Saya Hmm. rasa dengan modal minim kemudian apa tadi skillnya bisa diajarkan, ada yang membimbing dan sistemnya sudah ada, sudah itu maka saya pastikan bahwa network marketing bisa menjadi salah satu alternatif yang baik dalam Hmm. kondisi saat ini. Berarti yang membuat Pak Wendy waktu awal tertarik di bisnis ini tentu pertimbangan pertama karena modalnya yang relatif kecil ya Pak ya. Iya, Kedua, betul. tadi sistemnya ya tentu karena sudah proven juga gitu ya, sudah jadi ya. Ya, Nah, dan yang paling penting adalah ada yang ngajarin gitu ya. yes, Karena setuju. di mana lagi ada bisnis ya yang kita mau running, kita mau jalanin ada yang ngajarin dan itu kalau kita di bisnis umum kan ngikut coaching-coaching gitu kan bayarnya mahal dan belum tentu Ya, bisa aplikatif gitu ya. ya, Oke, oke. Thank you, Pak. Nah, ya. sebelum kita ke Pak Haryandi gitu ya, mungkin saya ada satu dua pertanyaan pendek lagi ke Pak Wendy gitu ya. Nah, menurut Hmm. Pak Wendy, kan saya lihat banyak juga restoran yang tadi Pak Wendy juga cerita banyak yang buka tutup. Ya, kita Hmm. lihat lah ya. Apa sih menurut Pak Wendy pengusaha-pengusaha sukses dan hal utama yang membedakan mereka yang sukses sama yang gagal? Menurut Pak Wendy itu apa sih poin paling pentingnya gitu? Poin-poin yang membedakan pengusaha sukses dengan yang gagal. Ya, apa sih paling utama lah gitu ya menurut Pak Wendy yang membedakan faktor terbesarnya yang Oke, membedakan itu? kalau bicara utama mungkin ada 3 poin menurut saya. Ya. Yang pertama adalah mindset, pola pikir. Hmm. Ya, kita sering mendengar ada yang namanya growth mindset, ada fixed mindset. Ya, pengusaha sukses itu percaya bahwa dia punya growth mindset. Artinya dia percaya bahwa kemampuan, skill itu bisa dimiliki, bisa bertumbuh kalau dia mau belajar. Ya, itu biasanya pengusaha sukses selalu punya growth mindset. Nah, kalau fixed mindset itu adalah mindset yang merasa bahwa kemampuan itu bawaan dari lahir. Jadi kalau saya nggak bisa apa-apa ya sulit diubah, saya nggak bisa. Nah, kebanyakan orang-orang yang gagal itu mindsetnya salah gitu loh. Dia merasa bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Padahal bicara kemampuan, skill itu bisa berubah. Ya kita bisa berkembang lewat usaha yang kita lakukan dan lewat belajar apa pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan. Ya, jadi poin pertama menurut saya yang membedakan adalah mindset tadi itu. Ya, Kemudian poin kedua yang membedakan adalah eh, ketahanan untuk menghadapi kegagalan. Ya, tahan keta bantingnya ya Pak ya. kenapa? Tahan bantingnya ya. Tahan bantingnya, iya. Ternyata 90% pengusaha sukses itu pernah mengalami kegagalan dia. Ya, pernah mengalami kegagalan. Tapi masalahnya mereka itu bangun kembali pada saat dia gagal. Dia bangkit lagi, tapi terus dia cepat belajar kembali. Ya, dia belajar dari kesalahannya, ya, dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia nggak nyalahin keadaan, gitu. Dia belajar kembali. Itulah yang membuat dia akhirnya berhasil. Sedangkan yang gagal seringkali dia itu nyerah. Gagal ya kan, akhirnya dia berhenti gitu loh ya, nyerah lebih cepat gitu, kecepatan nyerahnya. Ya sehingga dia berhenti dan nggak mau mengevaluasi kenapa yang membuat dia gagal, stop berhenti ya sudah disitulah
finish, selesai. Jadi yang kedua adalah ketahanan dia untuk apa? Untuk menghadapi mentalnya. kegagalan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga menurut saya yang membedakan pengusaha sukses dan gagal adalah komitmen pada pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, pengusaha sukses itu tidak pernah merasa dia sudah tahu. Ya, dia terus mau belajar terus gitu loh. Dia terus mau belajar, dia mau baca, ikut training, ikut pelatihan, ikut mentoring, karena dia nggak merasa cukup, nggak merasa sudah cukup gitu loh. Ya. Nah, tapi buat yang gagal itu dia seringkali terjebak pada zona nyaman. Ya, udah cukup, dia nggak mau berubah. Iya. Ya, jadi saya rasa yang membedakan sebenarnya poin-poinnya kalau menurut saya banyak, tapi kalau yang terutama ya 3 poin itu. Berarti sebetulnya saya tidak menemukan bahwa dibutuhkan IQ yang tinggi gitu ya, Oh, pendidikan nggak yang ada tinggi hubungannya. gitu ya, Pak. Nah, jadi teman-teman, berarti saya juga punya kesempatan nih, karena IQ saya anjlok gitu ya, pendidikan saya terbatas. Nah, jadi kita punya kesempatan asal kita punya pola pikir tadi, yang punya growth mindset, Growth mindset. saya Ya, tahan banting sama komitmen terhadap pertumbuhan tadi ya. ya. Growing terus pokoknya fokusnya Pak. Oke, terakhir. Benar-benar pertanyaan terakhir sebelum ke Kohar ya. Nah, Pak Haryandi. Nah, kira-kira kalau kayak saya nggak punya modal besar gitu ya, menurut Pak Wendy kondisi sekarang pilihan terbaik itu supaya saya bisa cepet sukses itu gimana, Pak? Kasih kasih tipsnya, kasih choice-nya gitu. Kalau kayak Pak Davik gitu ya, nggak punya modal besar. Oh, jangan kayak Pak Davik lah, udah merit saja. Kalau bagi yang belum merit, kalau nggak punya modal besar, gimana supaya cepat sukses ya cari pasangan anaknya orang kaya salah satunya. Oh, benar-benar. Good idea itu. Ya, tapi kalau modal mukanya pas-pasan ya ini agak susah gitu kan ya. Itu. Jadi saya rasa apa ya, kalau gimana memulainya kalau ini apa nggak punya modal besar ya eh, kenali dulu lah kita punya potensi apa sih dalam diri kita, ya kan? Masa sih nggak punya potensi apa-apa gitu. Misalnya saya kok kayaknya pinter nulis ya, ya udah nyobalah dari hal-hal yang kuncinya pokoknya mau melakukan aja, mau bertindak gitu loh. Nggak cuma dipikirin tapi terus nggak mau bertindak, ya kan nggak ada hasilnya gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya ketemu talenta, oh ya kelihatannya saya ini pinter ngomong nih, ya kan? Saya pinter komunikasi nih, ya sudahlah, jalankan usaha-usaha yang berkaitan dengan itu. Ya, atau mungkin yang jago desain, ya, oh, bisa mendesain dan sebagainya, jago masak ya, segala macam ya. Bukan mungkin awalnya bukan belum tentu jago ya, tapi bisa lah, ada punya kemampuan seperti itu. Jadi kenali dulu apa yang ini. Nah, pertanyaan Pak, saya kok perasaan saya nggak punya potensi apa-apa ya. Eh, nggak juga sih sebenarnya sih ya. Tapi eh, apa eh, belajar. Kalau nggak kenal dirinya ya berarti harus belajar. Nah, jadi intinya kuncinya adalah kalau sekarang ini nggak punya modal besar, banyak peluang yang bisa kita jalankan. Khususnya tadi kalau bicara network marketing, kita nggak perlu modal yang besar, ya kan? Tapi saya kan nggak pintar ngomong. Ada yang mengajarkan. Semuanya nanti ada pembelajarannya, ada training-trainingnya. Oke, berarti sebetulnya bisnis networking ya, sebetulnya Pak Wendy sudah ini ya, memang kalau kita punya talent atau kelebihan itu bisa, cuman kalau apa, mungkin butuh waktu lebih lama aja gitu ya Pak ya, karena semua harus ya seperti Pak Wendy awal merintis bisnis tadi gitu kan. Ya, Ya, hmm, oke, oke. Thank you Pak Wendy. Nanti saya akan kembali oke. lagi ke Pak Wendy, tapi saya nggak mau menunggu membuat narasumber kita yang berikutnya menunggu terlalu lama gitu ya. Ini mesinnya udah panas soalnya. Oke, malam Kohar. Ya, Selamat nah hari ini malam, kita selamat hari yang menyenangkan. selamat hari yang menyenangkan. Kohar ini sebetulnya
cita-cita impian saya dulu gitu ya. Karena waktu saya sekolah saya kepingin jadi seorang manajer, seorang direktur gitu ya. Karena buat saya nggak mudah mencapai sisi itu gitu. Karena eh, apa kompetisinya udah hebat dari dulu gitu. Kalau kita start usaha kan tadi Pak Wendy bilang yang penting tahan banting gitu ya. Tapi kalau mencapai di posisi hari ini seperti Kohar tuh kan eh, mungkin 1 banding 1000 pun lebih kali ya. Nah, jadi saya kepingin belajar nih Kohar sama teman-teman yang di sini ya Pak Haryandi ya. Nah, hari ini kan posisi general manager, apalagi Propan kalau teman-teman itu semua apa boleh dibilang top 5 ya, top 5 perusahaan cat terbesar di Asia ya kalau nggak salah ya. Nah, hari ini bisa sampai karir ke sana itu boleh nggak cerita sedikit Kohar, berapa lama sih gitu prosesnya membangun karir ke sana gitu kira-kira berapa supaya teman-teman ada gambaran nih kalau mau capai posisi Kohar hari ini nih. Ya, semua orang sih berpikir bahwa ya mungkin dia dapat kesempatan lah gitu ya. Eh, Dia dapat anugerah. Ya betul, semua yang baik kita terima dari Tuhan itu suatu anugerah. Tetapi prosesnya sebetulnya mirip. Mau ke Wendy di bisnis kuliner tadi menyebutkan ada 3 hal paling tidak menjadi fondasi. Saya rasa di bidang profesional saya juga menekuni 3 hal itu juga sebagai dasar. Jadi tidak ada sesuatu yang gratis gitu ya. Bahwa kita berdoa, lalu tiba-tiba kita dapat posisi. Tidak ada ceritanya seperti itu. Ya posisi ini saya capai mungkin setelah 15 tahun ya. Jadi Oh. awal-awal, kalau tadi Kak Wendy bilang di bisnis itu tidak perlu persyaratan pendidikan gitu ya tadi bilang ya. Kalau di profesional butuh ijazahnya apa untuk masuk di bidang apa gitu ya. Karena saya di bidang research, masuk di research saya harus dari lulusan kimia Hmm. baru bisa. Ya, kalau bukan kimia Sorry, nggak Kohar bisa saya masuk potong di sedikit. Tadi research. 15 tahun itu kan mencapai posisi GM, tapi sebelum-sebelumnya ada karir yang mengikuti di belakang kan? Ya, tentu tadi dikatakan bahwa kita harus mulai dari apa? Dari berpikir bahwa kita bisa. Karena di Indonesia kan tidak ada sekolah jurusan jurusan CET itu ya. Kalau di Eropa, Amerika ada sekolah jurusan CET gitu ya. Di Jerman ada. Di Indonesia nggak ada. Jadi hanya berdasarkan ilmu kimia yang ada, gabungkan dengan ilmu fisika, lalu harus mencoba-coba gitu ya. Coba dan trial. Try and error. Jadi syarat pertama grow mindset itu sama, yaitu bahwa yakin bahwa saya pasti bisa kan. Saya harus baca buku lebih banyak, saya harus tahu lebih banyak. Nah, itu adalah langkah pertama bahwa grow mindset itu dibutuhkan. Nggak boleh bilang "Eh, ini kan tidak ada di waktu kuliah, nggak bisa. Lalu tadi bidang yang kedua bahwa apa tadi setelah setelah punya modal yang pertama yaitu mindsetnya sudah grow mindset, Tahan yang banting. kedua tahan banting karena riset itu tidak langsung bisa menemukan apa yang kita harapkan. Kita berharap bahwa kita ingin menciptakan satu cat yang sifatnya seperti ini, yang tahan terhadap ini. Tapi percobaan itu bisa saja 10 kali pun belum dapat. Jadi ketekunan itu tetap dibutuhkan ya sampai kita menemukan oh dari sekian banyak trial and error barulah kita menemukan. Jadi ketekunan itu sangat dibutuhkan. Kalau bicara tadi persaingan di dunia makanan, tentu kalau bicara tentang posisi pekerjaan yang lamar pekerjaan itu banyak gitu ya. Eh, Hampir tiap hari bos saya turun tangan sendiri mewawancarai yang mau mau terima lulusan tidak bisa hanya HRD, tapi beliau sendiri karena dia mau memastikan kualitas orang terbaik. Dari segitu banyak yang lulusan terbaik dari UI, UTB, UNER, waduh, UNPAD dan lain-lain, sangat sedikit yang bisa lolos. Jadi tidak gampang. Kalau Kalau berarti bicara kalau tentang
Ya, ya, lanjut, lanjut, tentang lanjut. kualifikasi ya. Ya, ya, lanjut, lanjut. Silakan. Nah, kalau bicara tentang mencapai posisi GM ini, ya juga suatu perjalanan yang panjang, tidak gampang, suatu perjuangan ya, suatu perjuangan. Pada waktu saya ingat waktu awal-awal saya bekerja di pabrik cat sebelum masuk Propan, itu perusahaan sih sebetulnya pulangnya jam 3, jam 7 sampai jam 3. Tetapi saya tidak mau pulang jam 3, saya terus tekun melanjutkan percobaan, 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 percobaan supaya saya bisa menghasilkan. Dan karena ketekunan dan pengalaman tersebut, maka saya cepat diangkat jadi manajer. Jadi saya termasuk yang cepat eh, jadi manajer di perusahaan pertama. Dan Oh, juga termasuk yang dari sekian banyak orang lab, saya orang pertama yang dikirim ke luar negeri gitu ya, ke oh. Italia waktu itu, ke Jerman juga gitu. Berarti Jadi total kalau karir profesional udah berapa tahun sampai hari ini, Kohar? hari ini sudah totalnya hampir 40 tahun, persisnya 39 tahun. Wow, 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 wow. Luar biasa ya. Jadi teman-teman ya siapkan ya tadi apa waktu yang cukup panjang menurut saya ya. Nah, oke. Kalau menurut Kohar ini kan pasti banyak ya. Jujur saya dulu juga saya kepingin membangun jalur karir di profesional gitu ya. Nah, Nah, kalau mungkin buat teman-teman juga Kohar bisa share. Kalau hari ini kalau Kohar lihat ya, tadi kan sempat disinggung juga ya banyak orang di apa sampai interviewnya banyak dan seterusnya. Tapi tantangan terbesar kalau misalnya kalau kita mau sukses di karir profesional seperti Kohar hari ini nih, kira-kira tantangannya paling gede itu apa sih, Pak Harendi? Ya, tantangan tadi kan bertahap sesuai dengan prosesnya. Kalau karyawan baru, tantangannya adalah menguasai keahlian di pekerjaan tersebut, kan gitu. Dengan berjalannya waktu, kalau kita sudah punya posisi, berarti tanggung jawab kita sudah berbeda. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan antar departemen? Bagaimana kita bisa kasih solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu di internal proses produksi kah, internal hubungan menyelesaikan masalah, termasuk terhadap customer yang punya kebutuhan ini dan itu, punya permasalahan. Jadi tantangannya juga bertumbuh, berproses sesuai dengan berjalannya waktu, sesuai dengan posisi. Nah, semakin tinggi posisi, berarti menuntut semakin banyak waktu. Jadi nggak kenal waktu ini. Jadi bukan jam kerja lagi. Ya malam hari juga masih bekerja gitu ya. Malam hari juga harus mungkin kontak customer. Yang hari mungkin sudah harus jawab eh, pertanyaan customer ataupun sesama rekan di dalam perusahaan karena kan kita saling saling berhubungan antara satu yang dengan yang lain. Jadi tantangannya sebetulnya banyak gitu ya, tantangannya banyak. Berarti sebenarnya Kohar tuh awalnya kan start dari profesi teknis ya, apa chemical tadi ya, sampai hari ini ke GM mengurus ya GM pasti mengurus semuanya gitu ya. Itu kan skill pengetahuannya pasti diasah terus gitu ya. Oke, oke, luar biasa. Nah, Kohar apa namanya? Ini yang paling penting sih. Kan eh, kalau kan saya tahulah kesibukan Kohar ya. Kalau diminta jadwalnya tuh terbang sana sini gitu. Jadi sulit banget gitu ya. Nah, apalagi di posisi hari ini tuh kan saya kepintanya satu hal sih. Mungkin Kohar bisa share kalau di posisi Kohar hari ini kalau secara freedom waktunya bagaimana kok? Yang Kohar hari ini apa dengan kondisi sekarang? Orang awam berpikir bahwa kalau posisi semakin tinggi, goyang-goyang kaki lebih santai daripada karyawan rendah. Itu tidak benar. Yang benar adalah semakin tinggi posisi, maka tidak ada jam kerjanya. Sampai malam pun itu masih tetap bekerja karena tanggung jawab ya. Jadi semakin tidak ada waktu sebetulnya. Karena apakah dicari bos, apakah dicari sesama eh, rekan-rekan kerja, apakah dicari oleh customer, eh, tidak mengenal waktu. Jadi semakin sibuk, semakin tidak ada waktu. Semakin sulit ya.
Nah, kalau Kohar mungkin boleh share, kalau kita bicara time freedom gitu dan dunia kerja modern hari ini, konsepnya seperti apa sih kok? Gitu. Karena kan kita lihat ya orang apa kerja sedikit sih healing dan lain seterusnya gitu. Kalau ada apa yang dalam konsep Kohar time freedom itu harusnya bagaimana sih gitu? Ya, saya bersyukur eh, 20 tahun yang lalu saya baru tahu bahwa ada buku eh, ada 4 kuadran. Ternyata manusia itu hidup memang kan di abad-abad eh, industrialisasi kita semuanya kan berpendidikan profesi. Jadi semua orang eh, harus sekolah tinggi supaya punya profesi gitu kan. Seolah-olah hidupnya dari situ dan memang eh, sebagian besar orang memang hidupnya di situ. Justru orang yang tidak berpendidikan, mereka secara naluri adalah harus hidup apa yang dilakukan ya berdagang, sebetulnya berbisnis gitu ya. Walaupun bisnis mereka itu adalah bisnis yang konvensional banget, mulai dari buka toko ya. Orang tua kakek nenek kita mungkin tidak berpendidikan, tapi mereka tahu bahwa untuk hidup, untuk bisa cari uang, salah satunya adalah menjual barang-barang kebutuhan manusia sehari-hari, gitu kan? Mulai dari jual beras dan semua kebutuhan rumah tangga seperti itu kan. Jadi memang eh, sekarang kita ini tergantung dari waktu kita dibentuk pola pikirnya seperti apa. Kalau pola pikir kita adalah meniru yang ada, pastilah kita kuliah, lalu jurusan tertentu, kita cari pekerjaan tersebut, semakin ahli di bidang itu, bayarannya semakin tinggi, naik jabatan, bayarannya lebih tinggi. Tetapi tidak punya pemikiran untuk punya peluang bisnis. Nah, sampai suatu saat saya melihat bahwa bisnis itu, kalau bisnisnya jalan, barangnya itu banyak dibutuhkan orang, berarti bisnisnya jalan. Kalau bisnisnya jalan, keuntungan dari penjual yang besar, itu uangnya tentu lebih besar daripada gaji seorang profesional. Mau direksi, mau apapun kan ada batasnya kalau gaji. Tapi namanya bisnis kan tidak ada batasnya. Semakin besar ya semakin semakin cuannya banyak. Kecuali kalau nggak laku-laku, omsetnya kecil, ya otomatis cuannya juga kecil. Jadi saya lihat pada waktu itu, kenapa ya orang-orang yang sudah punya profesi bagus, punya bisnis gitu ya, kayak Kak Wendy sudah punya bisnis, ya, kenapa mereka jalankan network marketing? Akhirnya saya menemukan jawabannya. Sebetulnya network marketing itu sama dengan bisnis lain, yaitu suatu bisnis di mana ada barang yang dibutuhkan banyak orang. Dulu saya nggak ngerti. Saya bilang, ngapain jalankan multi level, suruh saya jualan. Emangnya saya nganggur? Nggak lah, karena saya berpikiran multi level itu suruh saya jualan. Sampai 20 tahun lalu saya baru menemukan jawabannya. Kita memang bisa saja jualan sendiri. Itu namanya active income dari selisih harga beli, harga jual. Sama dengan konvensional toko orang tua kita, kakek nenek kita lah. Tetapi ada satu strategi yang berbeda, yaitu bagaimana membangun organisasi distribusi. Organisasi distribusi itu sebagai contoh eh, yang punya banyak cabang-cabang lah, Indomaret gitulah ya. Wah, tapi Indomaret kan sudah franchise, bukan pemilik satu orang. Saya ambil contoh ginilah. Dulu sebelum ganti ASKO itu adalah S Hardware. Kan ada 250 di Indonesia gitu ya. Di Filipina juga ada 250 lebih. Di Amerika ada 5.000 gitu ya. Jadi itu eh, adalah mendistribusikan barang punya banyak cabang. Nah, terlepas dari itu miliknya atau itu adalah franchise, dapat franchise fee. Sama aja intinya adalah semakin banyak maka omset semakin besar walaupun apa namanya sebagai franchise fee 5% aja itu uang besar gitu ya. Penting Nah, quantity itu ya yang Kohar. membuka pikiran saya.
bahwa saya punya peluang membangun bisnis, tetapi tidak perlu modal besar, tidak perlu mencurahkan waktu dan tenaga, sementara saya masih kerja profesional, tidak ada efek apa ya, risiko saya tidak bekerja, tidak ada gaji lagi, saya tetap masih bekerja, tetap dapat gaji, tapi di sela-sela waktu saya ikut training, saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari training untuk komunikasi dengan orang, untuk sharing manfaat produk, karena semua orang kan butuh produk. Juga sharing peluang bisnis. Nah, di antara itulah kita akan menemukan pelanggan dan partner bisnis. Ya. Nah, saya waktu itu diyakinkan gini, kamu punya waktu nggak? 2-3 jam malam hari. Saya bilang, ada sih. Kalau kamu komitmen, tadi kan bilang orang sukses harus komitmen. Komit. Saya bekerja di R&D, research, juga komit, terus tekun-tekun. Jadi harus komitmen. Hari ini kamu 2-3 jam. Tetapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mereka bilang begini, kamu punya 1.000 orang, berarti 3.000 jam per hari. Manusia hanya punya 24 jam. Hebat ya. Nah, kekuatannya di mana? Kekuatannya di sistem melatih orang menduplikasikan kepemimpinan. Sehingga banyak pemimpin. Ibaratnya banyak kepala cabang gitulah. Ibaratnya tadi S Hardware punya banyak cabang-cabang-cabang-cabang gitu ya. Di mana-mana otomatis distribusinya sangat besar dan itulah uang besar atau bisnis besar. Nah, jadi tergantung banyak orang melihat ala multi level mana ada potensi karena dia sama seperti saya. Ala jualan paling berapa yang bisa didapatkan uangnya. Kelihatannya begitu karena cara pandangnya sebagai satu toko. Ya, ya. Tetapi tatkala saya melihat peluang yang berbeda, maka saya siapkan waktu di malam hari di luar jam kerja, saya investasi waktu belajar, baca buku, ikut training, lalu praktek. Dan hari ini saya bersyukur bahwa saya sudah punya jaringan di berbagai kota dan di berbagai negara juga. Mantap. Itu adalah peluang saya membangun bisnis di sela-sela kesibukan yang ada. Saya bersyukur Keren ya. sudah berlalu 20 tahun dan jaringannya bertumbuh begitu. Mantap. Berarti yang saya tangkap Kohar sebetulnya di apa di karir profesional yang makin tinggi itu sangat sulit untuk mencapai time freedom tadi ya. Maka Kohar mulai start bangun bisnis gitu ya kalau kira-kira ya. Iya, benar sekali. Karena kalau di profesi kan kita dibayar atas jasa, waktu, pengetahuan, pengabdian, keahlian kita seorang diri. Tetapi Pengabdian itu ya yang di benar. bisnis network ini saya punya begitu puluh ribuan pelanggan yang mungkin saya juga nggak kenal karena dari dalamnya network dan punya jaringan orang aktif seperti kepala cabang yang aktif pada waktu saya masih kerja, mereka sedang membangun jaringan. Saya tidak membangun jaringan, saya kerjanya malam. Ya, Tapi siang hari saya nggak kerja. Tapi mereka yang full time kan kerja. ya, Jadi itulah kekuatan yang suatu hari bisa memberikan freedom karena ini adalah bentuknya sudah passive income. mantap. Sesuatu aset yang menghasilkan uang gitu. Sip. Oke, Kohar, gini, kalau saya dulu kan kepingin jadi kayak Kohar hari ini tuh kan karena saya ngelihat gitu kayak seorang posisi GM gitu kan keren ya. Terbang ke sana kemari naik bisnis kelas segala macam gitu. Kalau image orang jalanin bisnis network marketing kan, wih kayaknya bisnis paling nggak bergengsi gitu ya karena punya modal 1,5 juta sama KTP bisa gitu ya hari ini ya. Nah, cuman yang saya mau tanyakan begini Kohar. Kalau menurut Kohar nih hari ini ya, kalau misalnya kayak saya lah ya contohnya, kalau saya mau mulai bisnis network marketing ini dari nol gitu, karena kan Kohar cerita tadi profesional bahkan membangun bisnis network marketing gitu. Nah, menurut Kohar gitu, kalau saya memilih jalur network marketing sebagai karir profesional saya hari ini, itu eh, ya bergengsi nggak sih gitu? Karena itu penting karena banyak orang melihat profesi yang
karir yang bagus itu sesuatu yang prestis gitu loh. Menurut Kohar tuh gimana sih kalau bisnis marketing sendiri gitu? Prestis nggak sih? Saya ingin tanya, sebetulnya lebih prestis pemilik bisnis atau karyawan walaupun jabatannya Oh direktur? gitu ya. Balik lagi pola pikir ya Kohar ya. Pemilik bisnis tentunya gitu. Oke oke. Jadi terjawab ya. Berarti oh ini saya harus Jadi pede yang salah adalah investor. pola pikirnya, image diri. Image diri itu sangat penting karena image diri itu membawa membawa kita bagaimana kita bertindak, ya. Hmm. Karena itu menyangkut tentang image dirinya. Kalau dia merasa bahwa aku cuman seorang yang sales di multi level, ya dia nggak punya kebanggaan. Tapi kalau dia tahu bahwa saya ini pembangun bisnis, saya pemiliknya, suatu hari jaringan saya akan menjadi sangat besar. Saya akan dikenal di mana-mana. Hmm. Sama waktu Ko Wendy memulai bisnis kuliner, apakah sudah terkenal? Belum ya Kak Wendy ya, belum. Waktu awal-awal bangun kan belum terkenal. Masih ada perjuangan, tapi dari awal dia sudah yakin, saya harus sukses, saya harus sukses. Image dirinya harus percaya bahwa suatu hari saya punya bisnis kuliner yang besar. Jadi keyakinan itulah yang membuat kita bertindak, tidak gampang menyerah. Kalau Ya. ada kesulitan, cari solusinya, bukan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tetapi kenapa ya saya belum punya partner bisnis? Kenapa ya pelanggan saya kok dia tidak mau beli dari saya? Cari solusinya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa pola pikir yang benar itu akan membuat kita yakin untuk bertindak. Membangun bisnis bukan soal 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun jadi besar. Jadi tahu bahwa menjadi besar mungkin 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Karena kita kan membangun bisnis jangka panjang, bukan sementara toh kerja 3 tahun nggak senang pindah pekerjaan itu pindah-pindah kan bukan pemiliknya soalnya. Berarti sebetulnya prestis atau enggak, keren apa enggak, itu tergantung perception Kohar ya. Betul Makanya kalau sekali. Kohar hari ini baik di apa namanya di Propan, sekarang di HD pun dikenal seluruh Indonesia gitu ya. Gimana nggak prestis gitu ya. Oke oke. Jadi rekan-rekan ya, buat teman-teman yang mungkin malu merintis bisnis ini atau merasa nggak bergengsi, jadi salah besar gitu ya. Jadi Ya, saya pernah juga dibilang sama karyawan di kantor, ini Pak Haryani malu-maluin aja, sudah punya jabatan kok jualan multi level gitu ya. Ya, karena cara pandang mereka adalah seolah-olah saya turun gengsi menjadi penjual, menjadi sales gitu ya. Tetapi sebetulnya saya nggak peduli karena saya membangun bisnis gitu ya. padahal di Sebetulnya owner pun, sebetulnya owner suatu perusahaan, pada dasarnya semua orang itu menjual ya. Owner pun sebetulnya menjual, menjual ide, menjual produk ini bisa memberi solusi atas permasalahan proyekmu seperti ini. Seperti bos saya pun hari ini sampai hari ini secara nggak langsung juga menjual sebetulnya. Begitu Betul. ketemu partner-partner bisnis yang lain, menjual gitu ya. Jadi pada Ya. dasarnya kita nggak perlu malu untuk menjual. Karena dari baby ke lahir sampai kita besar sebetulnya kita ini menjual. Cuman gengsi cara pandangnya ya, Oke, mungkin menjual persepsi anak aja kecil ya. menjualnya kan dia nangis seolah-olah mau minta ini mau minta itu. Ada aja caranya kan supaya dapatkan apa yang dia inginkan. Nah sementara kita ini menjual itu bukan untuk apa ya seolah fokus pada diri kita, tapi cara yang lebih baik adalah memberi solusi atas permasalahan orang dengan produk kita gitu yang Ya. memberi solusi. Oke, oke Kohar, pertanyaan terakhir sebelum kita kembali ke Kowendi ya. Nah, dengan kondisi hari ini ya, karena Kohar itu di dunia profesional, Pak Ariandi, kondisi sekarang, kondisi kerja hari ini tips buat anak-anak muda yang di sini mungkin atau buat teman-teman yang mau merintis karir mungkin, yang baru mau memulai karir. Nah, eh, berikan ini dong kok tips atau saran atau advice ya buat anak muda atau audiens di sini. Kira-kira baiknya membangun karir di korporasi atau kira-kira membuat
jalur bisnis sendiri nih sekarang nih dengan kondisi hari ini? Itu semua kembali kepada pilihan diri masing-masing. Tidak ada yang salah dengan memilih sebagai profesi, karena itu juga suatu kehidupan yang bisa dibanggakan. Tetapi masing-masing jalur ada plus minusnya. Mau jadi pengusaha, itu ada plusnya juga ada minusnya ya. Waktu merintis belum dapat uang, ya banyak usaha awal-awal itu sebenarnya kehilangan uang karena belum ROI, belum balik modal. Apa yang ditanamkan itu belum balik modal, belum cuan ya. Kalau pekerjaan, kerja sudah 1 bulan pasti dapat uang. Nah, itu perbedaannya kan gitu. Cuman ada batas penghasilan. Kalau saya melihat anak-anak muda sekarang, mereka mungkin zamannya sudah berubah ya karena sosial media, mereka maunya yang gampang, mereka suka juga melakukan sebagai reseller lah, jual ini dan itu jadi affiliate, gampang cari duit karena mereka tidak suka hal-hal yang membosankan atau kadang-kadang diperintah, ya dia nggak mau diperintah, nggak mau tersinggung sedikit dia sudah keluar dari pekerjaan. Jadi memang karakternya berbeda dengan kita yang generasi yang berbeda. Terserah, sebagai anak muda masing-masing punya pilihan. Pilihan apakah mau lewat jalur profesi, tidak salah. Pilih jalur network marketing itu sebetulnya pemilihan yang bijaksana yang harus dari dasarnya dari diri Anda bahwa Anda mau suatu hari bisa punya lebih banyak uang dan juga punya banyak waktu tatkala bisnis Anda sudah sukses menjadi besar ya. Bukan bisnis konvensional. Bisnis konvensional semakin besar, semakin sibuk, semakin besar, semakin tidak ada waktu, dan tetap ada risiko. Sementara network marketing kelebihannya adalah kita bisa mulai waktu masih muda, lebih bagus. Sudah berumur, sudah punya profesi kayak saya waktu jalankan, saya sudah punya jabatan. Juga nggak masalah, itu kelebihannya. Jadi apapun latar belakang kita, masih muda, sudah tua, ibu rumah tangga, punya pendidikan, nggak punya pendidikan, semuanya bisa Ya. karena ada jalur pendidikannya Ya, yang seperti mempersiapkan tema kita kita hari ini ya, untuk praktek. profesional pun bisa sambil bangun bisnis ya, Kohar ya. Oke, thank Betul you. sekali. Nanti saya akan kembali ke Kohar ya. Kita akan apa undang kembali Pak Wendy ya. Oke, teman-teman sebelum saya masuk ke obrolan kita yang lanjutan berikutnya, teman-teman kita malam ini kita kasih kesempatan ya, mungkin 2 sampai 3 pertanyaan maksimal. Tapi tentunya jangan nanya yang produk atau apa dan seterusnya ya, tapi yang tentang hari ini aja ya. Apa yang pengen teman-teman yang mungkin belum kita obrolkan, Anda bisa ketik pertanyaan 2 sampai 3 pertanyaan. Nanti kita akan eh, kasih kesempatan narasumber kita untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke, thank you Pak Ariandi. Kembali ke Pak Wendy ya, saya akan kasih pertanyaan yang sama untuk beliau berdua narasumber kita ke Pak Wendy dan Pak Haryandi ya. Nanti bisa dijawab dengan cara pandang dan versinya masing-masing ya, supaya kita juga belajar dari sisi pengusahanya dan tentu dari sisi profesionalnya. Oke, nah mungkin ini yang kita sering dengar gitu ya, karena Pak Wendy hari ini punya bisnis yang sangat besar. Pak Haryandi juga karirnya di top position ya di eksekutif perusahaan gitu ya. Tapi pertanyaan saya adalah sederhana. Kalau Pak Wendy hari ini, Pak Haryandi hari ini tanpa nama besar Anda kedua, Anda tidak punya modal hari ini gitu ya, kira-kira ya. Nah, terus pertanyaan saya adalah dengan tantangan ekonomi sekarang nih, eh, kita posisikan kondisinya kita semua start dari nol nih. Kira-kira langkah pertama apa yang Pak Wendy dan Pak Haryandi akan ambil gitu ya? Mungkin saya mulai dari Pak Wendy dulu gitu ya. Oke, silakan Pak. Kasih kita Oke, tips. jadi kalau seandainya ini di restart gitu ya dari nol, saya nggak punya modal. Dulu juga sebenarnya nggak punya modal, ya. Nggak punya modal. Memulainya apa? Kembali lagi gini,
saya akan mencoba lihat saya punya potensi apa sih, ya. Saya punya talenta apa. Mudah-mudahan bisa menemukan talenta itu. Tapi kalau tidak menemukan, ya minimal saya punya mulut. Berarti kalau punya mulut, saya bisa komunikasi. Ya, hal yang saya akan lakukan adalah pasti melakukan apa yang namanya Pak Haryandi tadi sebut, yang kebanyakan orang kayak malu-malu, yaitu menjual. Ya, betul sekali bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya tidak jualan, semuanya jualan, ya kan? Kita nggak banyak orang yang kayak gengsi kalau dibilang jualan. Padahal semua kita hidup ini pasti jualan. Ya, cuman masalahnya bagaimana caranya jualan yang benar supaya omsetnya besar, gitu ya. Kalau jualan sendiri ya pasti nggak besar, ya. Nah tentunya saya akan lakukan apa? Ya jualan, ya. Saya lakukan itu di awal dulu saya juga lakukan itu sebelum saya punya Bandar Jakarta. Saya hobi jualan, ya. Tapi kalau mau diceritain panjang sekali. Tapi intinya saya jualan. Nah kemudian setelah itu apa? Saya cari komunitas, cari komunitas. Komunitas itu untuk apa? Untuk saya bisa berkenalan dengan banyak orang, kemudian saya bisa jualan produk saya Jualan. kenalkan produk saya gitu, ya kan? Nah, kalau mungkin kalau saat ini dengan kemajuan teknologi, anak-anak zaman sekarang ini ada yang namanya ini apa namanya personal branding, ya. Jualannya dulu di sosial media, wah udah terkenal nih orang ini ngisi konten dan sebagainya. Nah, itu akan lebih gampang nanti akhirnya terus jualan. Nah, kemudian tahap berikutnya pastinya setelah saya masuk sebuah komunitas, saya akan cari mentor. Karena untuk kita bisa berhasil, kita harus belajar. Kita harus punya mentor yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita, menasihati kita, sehingga membuat kita bisa berhasil. Lakukan dulu dari yang paling kecil aja, jualan yang sederhana aja. Itu kira-kira Pak David. Oh, itu ada di HDI semua, Pak. Nah, Ada justru itu makanya produknya, komunitasnya ada, ya kan? Belum betul. lagi mentornya siap membantu dari nol loh. Ada semua. Makanya kalau saya pikir-pikir dulu kenapa kok terus tertarik dengan HDI, ya tentunya karena saya berpikir saya ingin punya usaha bisnis. Bisnis itu diawali dengan apa? Jualan, ya. Nah, HDI itu sebenarnya ya memang jualan produk perlebahan, ya kan? Nah, memang caranya yang berbeda. Caranya adalah membangun saluran distribusi. Jadi saya tidak single factor gitu, tidak jualan terus tiap hari, tetapi saya membangun saluran distribusi. Ya, dan ditambah lagi keyakinan pada saat saya juga membaca sebuah buku bahwa dikatakan bahwa ternyata network marketing itu adalah salah satu bisnis. Di mana kalau bisnis konvensional seperti yang saya lakukan itu butuh semuanya besar, modal besar, resikonya besar, dan sebagainya. Kemudian ada alternatif bisnis yang lain yang namanya franchise, itu modalnya besar, ya kan, resikonya juga besar, dia membeli sistemnya kan, nggak perlu pusing kan, udah gimana caranya dia nggak usah mikir, tinggal beli. Nah, tetapi ada yang ketiga, oh ternyata network marketing itu bisnis loh, Ya, ya. Berarti itu. udah ada, tinggal kita jalan sebetulnya ya. Yes. Ya, oke, thank you Pak. Tipsnya luar biasa nih, langsung praktikal nih. Ya, oke, kita ke Pak Haryandi. Boleh dong share ya kalau Kohar Pak Haryandi start dari nol nih dengan memulai lagi seperti dari nol gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pada umumnya, semua orang pasti berpikir dari dirinya dulu. Saya punya pengalaman apa, saya punya pengetahuan apa, saya punya koneksi di mana saya bisa seperti apa.
pasti berpikirnya dari situ semua orang ya. Tatkala apakah dia sudah kena PHK atau dia sudah nggak bekerja, dia sudah pensiun atau apapun lah, pasti mulai dengan diri sendiri. Tadi Pak Wendy sudah ingatkan apa sih kelebihan kita, apa sih kekuatan kita. Seolah-olah mulainya pasti dari situ kan. Pilihannya memang ada banyak pilihan, pilihannya memang ada banyak. Tetapi mana yang ah, cukup efektif? Tadi sudah diingatkan bahwa sebetulnya menemukan komunitas yang bisa mendukung kita dan di komunitas itu kita bisa menjual. Nah, saya mau cerita nih. Pada awalnya saya orang yang tidak suka jualan. Saya punya teman dulu ya, salah satu manajer di R&D juga. Wah, dia jago jualan. Apapun dia bisa jual. Kalau saya nggak bisa. Saya pola pikirnya seolah-olah malu lah saya jualan gitu kan. Kalau ditolak orang kan nggak enak gitu ya. Jadi saya nggak pernah punya pola pikir jualan. Jadi pada waktu saya terbuka pikiran 20 tahun lalu bahwa saya ingin time freedom, satu-satunya adalah saya harus duplikasi diri saya menjadi banyak lewat bisnis network marketing. Dan di situ akan ada uang besar juga selain punya kebebasan waktu. Tapi pola pikir saya waktu itu masih tidak fokus ke jualan. Saya berpikir bahwa saya perlu menemukan partner, 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 partner. Berarti seolah saya mau sharing tentang peluang bisnis, peluang bisnis, peluang bisnis. Saya tidak pernah berpikiran untuk jual produk. Sampai suatu hari trainer pernah bertanya, siapa suka nonton bioskop? Beberapa orang. Siapa suka mencoba restoran baru? Beberapa orang. Apa yang kalian lakukan setelah nonton bagus, makan enak? Ya cerita. Kalian nggak malu kalau teman-teman yang kamu cerita itu nggak mau nonton atau nggak makan? Emangnya gue pikirin. Nah, trainer mengatakan, kenapa kalian yang sudah membuktikan produk HD bermanfaat bagi dirimu, bagi keluargamu, sharingkan saja seperti nonton. Itu membuka pikiran saya, paradigma saya berubah. Iya ya, saya harus sharing bukannya jualan. Karena kalau saya mau sharing tentang bisnis, peluang bisnis, sangat kecil sekali persentase orang yang pikirannya terbuka untuk bisnis. Tapi kalau saya sharing manfaat produk, ada banyak orang punya masalah kesehatan yang butuh. Dengan cara tidak langsung, saya sudah menolong orang. Dengan cara tidak langsung, saya sedang membangun bisnis. Karena bisnis itu kan butuh dua, butuh pelanggan dan butuh partner. Saya mulainya mau cari partner terus nih, tapi kan susah nggak ketemu-ketemu orang yang mau membangun bisnis jaringan. Begitulah paradigma saya berubah. Semua orang mau jalankan networking membutuhkan dua-duanya. Jadi, bukan hanya sharing tentang peluang bisnis, tapi sharing manfaat produk. Karena dua-dua butuh. Nanti pelanggan-pelanggan yang sudah cocok, mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, dia menjadi orang aktif kita. Sama seperti saya pakai produk sebetulnya dari anak saya punya masalah alergi. Mungkin sudah 5 tahun, saya baru aktif sama istri. Berarti saya pelanggan sudah 25 tahun. 5 tahun awal betul-betul murni pelanggan. 20 tahun terakhir menjadi enterpriser yang aktif. Jadi kalau ditanya, kalau saya harus mulai dari nol, apa yang harus saya lakukan? Ya kayak tadi, cari komunitas, sharing, sebetulnya membangun network karena itu peluang yang lebih bagus, tidak punya risiko. Kalau saya mau bikin usaha, tabungan saya harus dikeluarin. Kalau nggak sukses, semua tabungan saya hilang. Jadi saya nggak mau pilih yang berisiko. Saya pilih yang tidak berisiko tapi potensinya tetap besar. Yaitu mulai dengan networking. Kan ada banyak buku menulis gitu ya. Kalau saya harus mulai dari awal, mereka bukan orang pengangguran, mereka orang pebisnis. Dia bilang saya akan cari network marketing yang bagus, yang punya sistem pendidikan, yang produknya baik, bagus, diperlukan banyak orang. Saya akan mulai dari situ. Sama, saya juga akan begitu. Thank you. Sebetulnya yang penting mau cerita aja gitu ya. Sebenarnya apa aja bisa dilakukan. Mulai cerita. Memang
paling mudah kan modal yang ada nempel pada kita aja ya, cerita-cerita dan cerita gitu ya ke banyak orang. Oke, thank you. Jadi teman-teman, semua pencapaian, semua hal besar tentu pasti ada awalnya gitu ya. Kalaupun hari ini Pak Wendy, Pak Haryandi bisa mencapai titik ini, ya itu tadi tipsnya karena mereka selalu memulainya dari situ gitu ya. Oke, kalau Pak Haryandi, Pak Wendy lihat ya, em, hari ini bisnis network marketing ya, eh, dengan kondisi hari ini nih, kita bicara kondisi hari ini nih, dengan audiens yang ada saat ini termasuk saya, mungkin pandangan terhadap bisnis marketing hari ini tuh masih jadi peluang nggak sih, atau kesempatan orang masih bisa untuk jadi sukses nggak lewat bisnis ini gitu? Boleh, siapa dulu? Pak Haryandi boleh mungkin gantian Ya, duluan. di zaman sosial media yang berkembang begitu pesat, sudah terbukti sebenarnya waktu COVID ya. Di waktu COVID, semua bisnis itu turun karena orang tidak pergi keluar toko kan. Kecuali makanan, GoFood itu bertumbuh luar biasa. Di luar itu bisnis terganggu. Tetapi yang luar biasa adalah bisnis network marketing HDI kita justru bertumbuh 400% kalau tidak salah. Kita semua menikmati omset yang melonjak luar biasa, stok sampai habis, harus inden dan seterusnya. Kenapa? Karena sosial media itu begitu kekuatannya ya, promosinya, brandingnya begitu kuat. Sehingga saat ini kan anak-anak muda, bahkan yang tua juga ya, mereka jadi affiliate, bisa menjual apa saja di sosial media. Jadi network marketing kita punya peluang karena kita sudah mengikuti zaman ya. Bisnis kita sudah tidak seperti konvensional network marketing. Sudah sejak bulan Mei kemarin kan sudah bisa seperti afiliator gitu ya. Orang-orang yang aku nggak mau aktif di enterpriser, aku cuman referral code saja. Itu aja sudah mendapat uang. Kita bisa bertumbuh sangat besar karena menjangkau lebih banyak eh, Ya, sebetulnya itu user atau reseller lewat sistem sosial media. Jadi betul peluangnya betul. bukan tambah kecil, tetapi tambah besar. Tambah besar ya, apalagi kondisi hari ini memang konsep bisnisnya kan tadi Pak Wendy sempat share apa modal kecil dan lain seterusnya tadi itu membuat justru still relevan ya hari ini ya. Oke, kalau Pak Wendy gimana ngelihatnya bisnis network marketing hari ini dengan kondisi hari ini? Saya setuju dengan apa yang dipaparkan Pak Ariandi ya. Saya rasa bisnis dari marketing masih menjadi peluangnya masih sangat besar untuk saat-saat ini ya. Di mana kalau kembali lagi kalau kita mau bicara bisnis konvensional itu ya kompetisinya sangat berat ya, belum lagi modal yang besar. Nah, salah satu peluang yang lebih mudah untuk bisa dicoba dijalankan adalah network marketing. Apalagi saya melihat kalau di HDI ini utamanya adalah karena dari sisi produk. Buat saya utama itu pertama tentunya adalah produk. Ya, karena kembali lagi tadi bahwa kita butuh untuk produk yang bisa laku terjual. Ya. Nah, kebetulan di HDI ini produknya adalah berkaitan dengan kesehatan dan kecantikan. Saya rasa dua bidang ini saat ini masih sangat sangat dibutuhkan. Marketnya sangat besar sekali. Ya, apalagi produk kesehatan kita ini bahannya alami dari perlebahan. Nah, itu jelas-jelas poin utama keunggulan dari HDI. Oke, oke, thank you, thank you. Ya, oke, jadi sebetulnya ya memang dengan kelebihan balik lagi keunggulan dari network marketing ini membuat justru hari ini potensinya makin besar dan jangkauan makin luas yang seperti Pak Ariandi bilang ya. Oke, sebelum nanti kita tutup sesi ini ya karena waktu kita tinggal 10-15 menit, saya mau nih seperti janji kita, kita ada dua pertanyaan yang masuk yang harus dijawab. Oke, mana tadi ya? Sebentar. Oh, kok menghilang? Tadi, oh nih, dari Pak Adrian ya.
Ini mungkin bisa salah satu yang menjawab. Mungkin Pak Haryandi boleh ya. Pak Haryandi dulu ada 2 pertanyaan. Eh, Bagaimana cara memulai bisnis HDI? Ya, mungkin Pak Haryandi bisa bantu jawab. Ya, Kalau cara memulai seperti dulu saya memulai, kayaknya ini duplikasi dari dulu sampai sekarang seperti itulah prosesnya atau SOP-nya. Yang pertama kita harus belajar training. Bedanya dulu saya harus jauh-jauh pergi ke Pecenongan untuk training. Sekarang trainingnya bisa by Zoom, bisa lewat YouTube, ya ada banyak. Offline juga bisa pergi ke eh, learning center, tapi jauh lebih mudah karena bisa menggunakan sosial media. Pertama belajar. Setelah belajar, berarti harus praktek. Nah, urutannya sebetulnya adalah pemakai dulu. Use it. Karena kalau kita belum pakai, kita nggak yakin. Nggak yakin itu nggak bisa menular. Keraguan-raguan itu menular. Kita nggak tahu, kita ragu, itu menular. Tapi kalau kita pakai, kita tahu manfaatnya, kita sangat yakin, itu menularnya positif banget. Setelah kita pakai, kita yakin, kita baru share it. Nah, dulu saya nggak tahu bagaimana cara share-nya. Setelah training, punya pengetahuan, saya bisa share it. Jadi setelah use it, kita sebetulnya love it dulu, kita udah cinta produknya, maka kita yakin, kita berani share it. Dengan cara begitu, maka terjadilah interaksi dengan manusianya. Apakah itu dia jadi pelanggan kita follow up lagi, siapa tahu dia mau makan gratis dengan cara dia juga sharingkan kepada teman-teman saudaranya. Siapa tahu suatu hari kita follow up dia menjadi orang aktif, berarti kita udah partner bisnis. Jadi prosesnya mulai dari situ. Terus terus diulang-ulang diulang-ulang sampai kita punya banyak jaringan, maka kita harus lead it, kita harus memimpin mereka. Karena kita mau menduplikasikan ilmu yang sama supaya setiap orang itu bisa sukses. Jadi nggak bisa sukses kalau kita tidak duplikasi pada orang yang mengajak kita atau orang yang sudah aktif atau orang yang sudah sukses di network marketing. Kita belajar dari mereka. Kita kumpul dengan komunitas. Kita punya unit team. Ini komunitas yang besar antar jaringan. Ini menjadi komunitas pembelajaran karena semuanya saling mendukung. Dari pengalaman orang lain kita bisa belajar. Ya, jadi urutannya seperti itu. Bahwa kita harus belajar, kita jadi pemakai, lalu kita mulai praktek. ya, sebenarnya action Bagaimana dulu aja prosedur apa ya? terus-menerusnya? Ada pendidikannya, ada pendidikannya. Jadi Knowledge produk knowledge-nya ada. pakai dulu produknya, Ya, coba dulu, pakai dulu, baru kita cerita ya, Pak Har ya. betul sekali. Oke, simple ya, Pak Adrian. Jadi pakai dulu produknya biar tahu, biar bisa cerita. Sesimpel itu sebetulnya kalau kita bicara startnya ya. Saya Makasih. tambahkan dikit ya. Saya Boleh, silakan Pak Wendy. Thank you. setuju banget dengan Pak Ariandi. Jadi bagaimana cara memulai HDI? Ya, sederhana. Yang pertama adalah kenali dan gunakan produknya. Itu udah start awal ya. Kenapa kok harus kenal dan make produknya? Jawabannya adalah supaya kita bisa jualan. Ya dong. Kalau kita Jualan nggak apa? kenal, terus kita nggak nyoba, kita nggak bisa jualan. Dengan kita mengenal dan kita sudah nyoba, maka kita bisa jualan. Kenapa kok kita perlu jualan? Karena kita butuh aktif income untuk awal-awal pastinya. Iya kan? Nah, Iya. kemudian kalau bisa jualan, kita nanti juga bisa mengajarkan. Nah, tadi itu, menduplikasikan kepada rekan kerja kita, partner kita, bagaimana caranya jualan. Kemudian kalau kita sudah melakukan jualan, kita akan mengenal, kita akan merasakan kondisi di lapangan itu seperti apa, kesulitan yang kita hadapi seperti apa di lapangan. Kita udah tahu dulu karena kita sudah melakukan. Nah, kemudian kalau kita sudah nyoba produknya, merasakan manfaatnya, ini adalah dahsyat cara dahsyat untuk memperkenalkan produk kepada orang lain lewat testimoni kita.
kita merasakan apa manfaat dari produk itu. Sehingga ini adalah cara yang dahsyat untuk membuat orang yang kita sharingkan tadi, dia akan lebih percaya karena kita sudah coba. Nah, itu start awal, kenali dan pakai produknya. Kemudian kedua apa? Ya tentunya mulai kembangkan bisnisnya. Nah, pertanyaan, nah gimana Pak cara ngembangin bisnisnya itu? Yang pertama, rekrut, ya kan? Nah, kalau di bisnis HD ini, ngembangin bisnisnya apa? Rekrut. Rekrut siapa? Rekrut partner kerja, rekan kerja. Nah, ini yang saya mau garis bawahi, ya. Jangan berpikiran rekrut orang, rekrut downline itu apa ya? Konotasinya kayak kurang kurang positif ya. Yang saya mau tekankan adalah yang kita rekrut itu adalah bisnis partner, rekan kerja, bukan merekrut karyawan. Kalau di Bandar Jakarta saya rekrut karyawan. Tapi kalau di HDI, saya mengajak rekan kerja, bisnis partner. Jadi mohon maaf, kalau sampai ada yang merasa kok saya gagal bisa dapat rekan kerja yang ini. Karena pada saat merekrut itu sampai mohon-mohon, ayolah please, tolong gabunglah. Loh, kita ini cari partner kerja. Ya kan kita kita paparkan peluangnya seperti apa, produknya seperti apa, peluang bisnis seperti apa, sehingga saya butuh partner kerja untuk memperbesar bisnis saya ini. Nah, itulah akhirnya kita bisa dapat orang-orang yang berkualitas. Nah, setelah merekrut, step berikutnya apa? Duplikasi tadi itu. Ajarkan orang-orang yang kita rekrut tadi, duplikasikan ke orang yang kita rekrut tadi. Apa yang diduplikasikan? Apa yang diajarkan? Satu, jualan, cara jualannya diduplikasikan. Kedua, cara ngerekrut orang lagi. Karena kan dia harus rekrut. Itu yang diduplikasikan, diajarkan. Nah, yang ketiga, ajarkan bagaimana cara kita ngajari orang itu. Nah, simple. Mengajarkan jualan, mengajarkan merekrut orang, mengajarkan cara ngajari orang seperti apa. Nah, jadi saya rasa Oke, poin-poinnya hanya itu aja untuk memulai itu start. Pak Wendy, Pak Haryandi. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Haryandi dulu. Hot buttonnya apa sih waktu apa mau join atau jalanin bisnis HDI? Hot button saya pada 20 tahun lalu adalah hot button melihat bahwa saya tidak punya pilihan lain untuk bisa time freedom kecuali saya punya bisnis dan network marketing sebagai mesin pencetak uang atau memberikan passive income. Karena kalau saya bangun bisnis konvensional, saya bisa punya uang tapi nggak bisa time freedom. Hot button saya adalah time freedom. Dan jawabannya ada di bisnis network marketing. Karena akan punya banyak pemimpin gitu. Oke, Pak Wendy, gimana hot buttonnya? Yes, karena kebetulan latar belakang saya adalah pengusaha, saya sudah merasakan bagaimana eh, enaknya setelah berhasil menjadi pengusaha ya. Saya merasakan passive income, ya, eh, penghasilan yang besar, tidak terbatas. Nah, pada saat saya melihat HDI, saya langsung tertarik karena mentor atau orang-orang yang saya lihat yang mengajak saya lihat dia sudah mendapatkan penghasilan yang sangat besar melalui bisnis HDI itu. Apalagi ditambah tanpa modal besar, tanpa resiko, ya kan, dan sistemnya sudah ada. Nah, itulah yang membuat saya, wah, yang namanya pebisnis itu, kalau sudah berhasil di bisnis A, dia pasti akan tertarik untuk mendiversifikasi bisnisnya. Oh, dia pasti ingin bisnis B, bisnis C, bisnis D. Nah, ada HDI. Nah, itu yang membuat saya tertarik adalah karena saya sudah merasakan betapa nikmatnya mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas. Wih, mantap. Jadi satu kalau profesional tentu ngejar time freedomnya. Kalau pengusaha tentu biar punya bisnis baru gampang-gampangnya Hmm. gitu kan. Sederhana ya. Oke, Yes. thank you Pak Wendy, Pak Haryandi ya karena waktu sudah wah rasanya kurang ya cepet banget udah hampir 1,5 jam. Tapi saya masih nggak puas satu
eh, pernyataan terakhir ya. Coba mungkin Pak Wendy dan Pak Haryandi bisa kasih satu insight ya dengan kondisi, kalau Pak Wendy mungkin lihat dengan kondisi masa depan bisnis hari ini, kalau Kohar bisa melihat dengan kondisi kondisi karir profesional hari ini, kira-kira tips satu kalimat aja nggak usah panjang-panjang buat anak-anak muda mungkin yang mau atau orang-orang yang baru mau start mungkin di bisnis, kalau Kohar di jenjang karir ya, sedang mencari jalan suksesnya mereka hari ini. Oke, Mungkin bisa saya, kasih satu. saya kepingin jawab ada satu pertanyaan ini singkat aja. Mau bertanya kalau join bisnis jadi members perlu berapa, modalnya perlu berapa? Kita perlu jawab sedikit itu members di HD modal awalnya nggak besar. Kalau kita mengambil paket produk itu hanya sekitar 1,5 jutaan ya. Kurang lebih ya, Ya, kurang lebih kurang itu. satu Jadi setengah sampai untuk satu. menjadi member dengan langsung mendapatkan paket produk itu modal awalnya hanya 1,5 juta. Di mana 1,5 juta itu nggak cukup untuk buka kafe atau bahkan buka warung tenda juga sangat-sangat tidak cukup. Bikin gerobak juga nggak cukup itu, Pak. Iya. Oke, tips untuk teman-teman kalau saya ingin menyampaikan bahwa sukses itu bukan soal seberapa cepat kita sampai di tujuan, ya, tapi seberapa tangguh, seberapa teguh kita melangkah, walaupun jalan itu belum kelihatan gitu ya, belum terlihat jelas. Karena kalau kita terus melangkah, terus berjalan, maka pasti akan nyampe juga. Mantap. Oke. Yang penting jalannya. Kalau saya sering ingat ingat pesan Pak Ode ya, kayak kita naik anak tangga ya. Hmm, Di, yang penting langkah terus saja pasti naik nyampe kan. ya. Oke, thank you. Silakan Kohar. Apapun impian Anda, bisnis ini adalah jawaban untuk Anda. Apakah time freedom, apakah financial freedom, apakah pengembangan diri, punya banyak teman, apapun impian Anda, bisnis ini adalah solusinya. Karena itu, Anda harus mulai sekarang. Karena bisnis butuh waktu, butuh proses. Semakin cepat Anda ambil keputusan, semakin cepat Anda akan mencapai impian Anda. Terima kasih. Thank you Pak Wendy, Pak Haryandi. Thank you sudah berbagi banyak ya. Tentu saya percaya teman-teman di sini juga pasti kepingin tahu lebih dalam gitu ya. Sayang kita terbatas waktu, tapi nggak usah khawatir. Mereka akan hadir di acara yang lebih spesial lagi ya. Nah, teman-teman, ya itu tadi ya banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya, tentu dari sisi bisnis ya, tadi Pak Wendy share bahwa memang kondisi hari ini kalau kita mau bangun bisnis bukan kondisi hari ini saja, tapi memang kalau ketika kita mau bangun bisnis, ingat highlightnya adalah modal ya, itu cukup besar. Pak Wendy share bahwa satu outlet aja bisa mencapai sampai 20 miliar, belum operasional bulanannya segala macam ya. Tentu bicara waktu mencapai ke sana, hari ini bandar sudah 20 tahun lebih, kalau nggak salah 23 tahun ya. Nah, itu sudah waktu yang cukup panjang. Nah, karir profesional pun tidak mudah ya. Tentu waktu juga panjang, tadi Pak Haryandi hampir 40 tahun, 39 tahun sekian ya. Belum bicara pengorbanan waktu pribadi. Makanya konsennya Pak Haryandi adalah time freedom tadi ya, karena biasa pulang jam 5 beliau harus terus mengusahakan yang terbaik supaya dapat promote dan lain sebagainya. Itulah kalau kita memang mau mencapai posisi puncak, dan memang tentu semua ada harganya ya. Jadi memang ini kembali ke pilihan kita ya. Memang kalau mendapatkan income, mau jalur entrepreneur, mau jalur profesional, tentu semua bisa dapat income, tapi kembali dengan segala plus minusnya Anda menjadi pertimbangan Anda sendiri. Tapi tentunya hari ini kita juga Pak Haryandi dan Pak Wendy juga share bahwa
ada satu pilihan yang sangat relevan hari ini gitu ya, tentunya bisnis network marketing ya. Peluangnya bisa untuk siapa aja ya, asal mau melakukan, mau belajar ya, karena semua sudah difasilitasi baik modal, sistem, ya kan, komunitas, pengetahuan dan semua sudah ada di dalam bisnis network marketing dan hari ini pun terus menjadi industri yang terus bertumbuh apalagi industrinya health and wellness ya, kesehatan ya. Oke, teman-teman, yuk kita melihat bisnis ini lebih dalam, yuk kita kerjakan bisnis ini, melihat ini menjadi bisnis yang besar supaya potensi-potensi yang ada itu bisa kita nikmati keuntungannya ya.